Salam, selamat datang untuk kedua calon mempelai bersama orang tua dan Bapak Ibu saksi. Pada hari ini kami keluarga besar Ndolo dan keluarga besar Kakisina bersama kedua anak kami, Aprian Cornelis Ndolo dan Nifani Erlina Kakisina, datang ke rumah Tuhan untuk mengabarkan kepada jemaat perkara yang kami alami. Kedua anak kami ini saling cinta mencintai. Mereka lahir dan besar dalam keluarga besar Ndolo dan keluarga besar Kakisina. Tetapi mereka juga besar dan menjadi dewasa dalam gereja dan persekutuan jemaat Tuhan. Kami ingin jemaat mengetahui dan merestui hubungan kedua anak kami. Mereka saling mengasihi. Apa gerangan yang bisa diperbuat oleh kami yang tetua ini? Karena itu kami datang memberitahukan kepada jemaat agar jemaat mendengar suara kami dan kami mendengar suara jemaat, karena kedua orang muda ini sudah sehati dan sekata. Inilah alasannya kami memohon kepada jemaat dengan restu pelayan jemaat. Marilah kita orang-orang tua mengikuti hati pasangan ini. Marilah izinkan anak-anak kita saling memelihara, saling merawat dan saling berbuat baik. Demikianlah kami menyatakan apa yang terpikir dalam hati kami agar didengar oleh semua yang ada di sini. Keluarga besar Ndolo dan keluarga besar Kakisina, kalian sudah mengungkapkan isi hati dengan benar. Kalian telah mengetuk pintu dengan tepat, karena pria dan wanita ini saling mencintai. Karena itu saya katakan kepada keluarga, bagaimana kami dapat menentangnya, karena bukan kami yang menentukan, dan bukan keluarga juga yang mengatur bahwa pasangan muda ini saling menaruh hati. Tuhan yang merancang pertemuan dan menimbulkan kasih sayang di antara mereka. Hendaklah seperti yang keluarga katakan tadi, kami tetua mengikuti keinginan mereka, kehendak mereka, karena hati keduanya telah menjadi satu. Mari kita beriringin ke mezbah Tuhan untuk membawa niat hati keluarga dan kedua anak muda ini sebagai persembahan yang kudus. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Bersatu selamanya mengasihi Engkau.
kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Mari menguduskan kebaktian ini. Sumber pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang menciptakan baik perempuan dan laki-laki segalanya. Allah Bapa melimpahkan berkat-Nya atas saudara-saudari. Demikian pula atas saudara. Sesungguhnya kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap untuk selama-lamanya. Mari mendengar nats yang membimbing kita, terpilih dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Demikian nats yang membimbing kita. Kita ada dalam pengakuan dosa secara berbalas-balasan. Mari kita memperhatikan liturgi kita. Di hadapan Allah yang kudus, baiklah kita mengaku dosa kepadanya dalam doa. Ya Tuhan yang pemurah lagi pengasih, Engkau menciptakan kami perempuan dan laki-laki, masing-masing dengan keunikan dan kelebihan, kekurangan dan keterbatasan yang ada. Engkau mau supaya kami saling mengasihi dan melengkapi. Kami tahu itulah panggilan kami. Tetapi cerita hidup yang kami jalani banyak cacat dan celahnya. Mempelai laki-laki, Aprian, Ampuni dosa kami ya Tuhan. Sebagai perempuan
Sebagai ungkapan syukur atas pengampunan dosa yang Tuhan telah limpahkan kepada kita, kita akan berbalas-balasan menyatakan pujian kita. Sungguh amat baik segala yang dijadikan Allah. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatan-Nya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi. Baik Bapak Mama, mari kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita akan membuka di dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah berkumpul di tempat kudus-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan akan kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah firman-Mu yang sebentar kami dengar, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Sekali lagi salam.
Puji nama Tuhan. Ada sukacita kok Bapak Mama semua. Amin. Iya. Tentu kita harus punya sukacita yang besar meskipun situasi di sekitar kita sedang ada hujan, dan bertepatan dengan momen sukacita ini beta minta senyumannya dari Kak Fani dan Kak Ria. Ya, puji Tuhan. Kita ada dalam perenungan firman Tuhan dengan tema membangun pernikahan di atas dasar yang kokoh. Sekali lagi, membangun pernikahan di atas dasar yang kokoh. Bapak Ibu mempelai yang berbahagia, setiap kita jika kita perhatikan, maka berbicara tentang sebuah bangunan, ada satu bagian yang sangat penting dan sangat menentukan sekali. Namun kadang-kadang diabaikan oleh mata kita, tidak terlihat oleh mata kita. Makanya Bapak Mama, orang kurang bahkan tidak memperhatikannya, tetapi justru bagian itu akan menjadi perhatian utama bagi seorang ahli bangunan atau seorang arsitek, dan hal tersebut akan menjadi perhatian baginya ketika dia akan mengontrol sebuah pembangunan rumah. Yang saya maksudkan Bapak Mama semua adalah mengenai fondasi bangunan. Untuk mendapatkan fondasi bangunan yang kuat, kokoh dan solid, maka diperlukan sebuah persiapan, baik itu menyangkut waktu, perencanaan yang cukup matang, serta harus ada kerja keras yang tidak biasa-biasa saja. Ya, perlu berpikir jauh ke depan jika hendak membangun sebuah bangunan. Apakah bangunan yang dibangun itu merupakan sebuah bangunan yang akan baik dan bertahan dalam waktu yang bukan singkat Bapak Mama, tetapi waktu yang cukup panjang atau waktu yang cukup lama. Ya. Apakah nantinya bangunan itu akan menjadi tempat yang aman bagi mereka yang akan tinggal di dalamnya atau tidak saat terjadi sesuatu, misalnya dengan situasi hujan saat ini? Apakah bangunan tersebut akan bertahan karena hujan sudah hampir 3 hari di hari ini ya Bapak Mama, apalagi jika hujan yang terjadi itu berhari-hari. Dan tentu semua perlu dipertimbangkan secara matang jika hendak membangun sebuah bangunan, ya. Dan diperlukan sebuah upaya bijaksana membangun rumah secara bijaksana, dan harus dikerjakan dengan orang yang bijaksana pula. Ya, berbeda Bapak Mama dengan sebuah pembangunan rumah yang dibangun oleh orang bodoh, seperti yang disinggung dalam bacaan firman Tuhan kita tadi. Orang bijak dan orang bijaksana dan orang yang bodoh. Ketika keduanya membangun sebuah bangunan rumah, maka pasti cara kerja mereka akan berbeda sekali, baik itu yang bijaksana maupun si bodoh. Ya, orang bodoh tidak akan peduli dengan pekerjaan yang ia kerjakan, apakah itu punya kualitas atau tidak, berkualitas atau tidak. Dia tidak mempedulikan bahan-bahan yang akan dipakai dalam pekerjaan bangunan itu. Entah itu bahan baik atau tidak, dia tidak peduli. Yang penting ada bahan di situ, lalu pembangunan dikerjakan
dan rumah jadi. Ya, intinya itu. Ia tidak pernah peduli dengan efek yang akan terjadi ke depan. Ia tidak peduli dengan keselamatan orang yang akan tinggal di dalam bangunan rumah tersebut. Yang ada dalam pikirannya adalah yang penting harga bangunan yang dipakai murah, yang penting semua serba murah, yang penting semua serba cepat. Intinya bangunan rumah itu jadi sah. Mau kuat kosonet terserah. Ya. Bapak mama mempelai yang berbahagia, bangunan rumah yang kokoh atau rapuh itu menjadi urusan nanti. Dan seperti halnya membangun hidup pernikahan, ya, sama juga dengan membangun sebuah bangunan rumah. Karena itu tidak ada bangunan rumah yang dibangun satu hari sah atau dibangun satu malam. Kalau ada, itu pun hanya dalam cerita dongeng ya. Sama halnya dengan pernikahan. Tidak ada pernikahan yang dibangun dalam satu malam sah atau satu hari saja. Ya. Saya mau bilang kepada saudara berdua, kepada Kak Rian dan Kak Fani, pernikahan yang kalian berdua bangun bukan hanya di hari ini, yang sebentar akan dilanjutkan dalam acara resepsi pesta. Tidak hanya sekedar itu, ya. Membangun kehidupan bersama sebagai suami dan istri itu harus seumur hidup. Dibangun dengan cinta seumur hidup. Ya, harus memandang ke depan. Sebab pernikahan itu harus tetap terpelihara sepanjang kamu dua hidup bersama. Ya, setiap pasangan yang akan hidup bersama membutuhkan fondasi yang kokoh, ibarat membangun sebuah rumah. Fondasinya harus kuat sekali, harus kokoh ibarat batu karang yang teguh. Demikian pula pernikahan yang akan bertahan dan kokoh dan tidak mudah tergoyahkan oleh tantangan-tantangan hidup ke depan. Maka mesti dibangun dengan fondasi yang kuat dan kokoh. Kepada dua pasangan yang berbahagia, Kak Fani, Kak Rian, ya, saya mencoba membagi 7 tips agar kalian berdua akan berjalan bersama-sama dalam kehidupan bahtera rumah tanggamu, sehingga ketika diperhatikan maka pernikahanmu akan menjadi utuh dan kokoh. Bagi kalian berdua bisa mencari referensi tambahan, saya membagikan ada 7 hal agar kehidupan kebersamaan kalian bisa menjadi utuh dan kokoh. Yang pertama, kesetiaan. Kalian berdua harus memiliki kesetiaan. Kenapa? Jika tidak memiliki kesetiaan atau tidak setia dengan kehidupan pasangan masing-masing, maka kebersamaan hidup kalian akan menjadi hancur. Karena apa? Akan ada tantangan-tantangan yang datang, ada godaan, pil dan will. Makanya kemarin kami belajar dalam kasasi pranikah, saya tanya mereka dua, mantan dompung nomor masih ada kok? Kalau ada hapus sekarang juga. Ya. Yang kedua, harus saling percaya. Ya. Jika kepercayaan tidak ada dan kalian berdua punya rasa curiga mencurigai, maka kalian berdua akan ada potensi untuk saling menyakiti dan melukai perasaan pasangan masing-masing. Karena itu kalian berdua harus saling percaya.
Ya. Kalian berdua harus perlu mengembangkan rasa saling percaya dan mau menjaga kepercayaan pasangan masing-masing. Kak Fani selalu percaya kepada pasangannya, kalian juga harus percaya kepada pasangannya. Yang ketiga, memiliki sifat kelemah lembutan. Ini hal yang sangat baik. Lemah lembut bukan berarti lemah, ya. Tetapi hal ini akan tergambar dalam kehidupan yang nampak pada sifat dari pribadi pasangan yang ada. Dalam hal ini dua orang harus bisa mampu mengontrol diri, menguasai diri sehingga tidak mudah menyakiti, tetapi yang dilakukan adalah mudah untuk memaafkan kesalahan yang telah dibuat oleh pasangannya. Kata Yesus, dia bilang dalam firman Tuhan, orang yang lemah lembut akan menguasai bumi. Jadi dua orang harus memiliki sifat kelemah lembutan. Yang keempat, komunikasi. Ya, kalian berdua harus selalu membangun komunikasi bersama dalam menjalani kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Dan komunikasi yang dijalin itu harus seimbang. Tidak boleh yang satu menguasai pasangannya yang lain. Komunikasi yang dibangun itu harus dua arah dan mau untuk saling mendengar. Yang satu omong, yang satu dengar. Yang satu dengar, yang satu omong. Ya, harus ada kejujuran di dalam komunikasi yang dibangun. Harus ada keterbukaan dalam komunikasi yang dibangun. Kalau ada terjadi apa-apa dari pasangannya, maka harus dengan terbuka untuk saling membangun percakapan. Yang kelima, ya, harus saling menerima. Ya, setelah dua orang sudah saling mengenal, perlu saling menerima kelebihan dan kekurangan setiap pasangan yang ada. Kemarin kami ada dalam materi ini dan kami sudah saling secara terbuka untuk mendiskusikan kelebihan yang dimiliki pasangannya, kekurangan yang dimiliki pasangannya. Yang kurang harus diperbaiki, yang lebih harus dipakai untuk kelangsungan hidup berumah tangga sebagai pasangan yang ada. Jika ada kelemahan-kelemahan yang merugikan kehidupan bersama, maka kelemahan-kelemahan itu harus diupayakan untuk dihilangkan. Ya, misalnya suka marah-marah dan lain-lain yang tidak penting dalam kehidupan bersama harus dihilangkan. Yang keenam, beriman selalu kepada Tuhan. Bapak mama keluarga yang berbahagia terkhusus untuk mempelai yang bersuka cita. Sebuah keluarga tidak bisa disebut sebagai keluarga Kristen jika itu keluarga tersebut dia tidak pernah menyediakan tempat bagi kehadiran Tuhan. Ya, dia harus menyediakan tempat bagi kehadiran Tuhan dalam kehidupan berumah tangganya. Keluarga yang beriman kepada Tuhan harus selalu ingat kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang telah menciptakan perempuan dan laki-laki lalu mempertemukan mereka. Tuhan juga yang mempertemukan pasangan yang akan diberkati saat hari ini. Ya. Yang berikut, maka selalu undang Tuhan untuk hadir bersama-sama di dalam kehidupan berumah tangga yang kalian bangun. Ya. Harus ingat selalu untuk berdoa. Saya kemarin mengingatkan kembali kepada mereka. Saya tanya punya Alkitab? Iya, punya masing-masing. Saya juga mengingatkan mereka untuk paling kurang mereka tahu doa Bapa kami. Paling kurang mereka juga rajin bernyanyi dan juga beribadah. Ibadah rumah tangga, ibadah di gereja, ibadah di mana saja harus menyempatkan diri untuk bisa ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Karena itu menunjukkan bagaimana sebuah keluarga
bagaimana pasangan suami istri punya iman terhadap Tuhan yang menciptakan mereka dan menyatukan mereka. Yang terakhir, kasih. Pasangan mempelai, pasangan suami istri, kasih sangat penting dalam kehidupan bersama. Ya, kasih itu ibarat semen. Kalau kotong bangun satu bangunan rumah, maka kotong butuh bahan yang dia bisa merekatkan bahan bangunan yang akan dibangun untuk berdiri. Ya, begitu pula dengan pasangan yang akan menjalani bahtera rumah tangga, bukan dua lagi tapi sudah jadi satu. Karena itu supaya benar-benar menjadi satu dan sangat melekat kebersamaan itu, maka dipastikan pasangan harus memiliki kasih dalam kehidupan berumah tangga. Karena apa? Kasih merupakan pengikat, perekat bagi pasangan suami istri yang akan menikah maupun yang sudah menikah. Ya, mengasihi tidak hanya sekedar dengan kata-kata. Mbak Omong bilang katong kasih, katong mengasihi pasangan atau mengasihi sesama, tetapi juga harus diwujud nyatakan dalam perbuatan yang nyata. Karena itu, satu perbuatan yang penuh kasih jauh lebih bernilai tinggi dibandingkan dengan 1000 kata-kata kasih yang diucapkan dalam kehidupan ini. Hari ini Kakak Fani, Kakak Aprian mau membangun sebuah rumah pernikahan yang baik dan membahagiakan. Saya tanya ke mereka, mau menikah untuk apa? Supaya bahagia, supaya ada sukacita. Karena itu harus ingat baik-baik bahwa pernikahan yang baik itu tidak dibangun dalam satu malam saja, melainkan membutuhkan pergumulan bersama, komitmen bersama untuk meraih masa depan bersama sampai selama-lamanya, selama hidup. Ya, kebersamaan mereka untuk saling mengenal, pacaran 3 tahun, sama-sama tahu, tapi tidak hanya 3 tahun. Mereka berdua membangun komitmen, mempersiapkan diri untuk akan menjalaninya lebih dari 3 tahun. Mereka akan menjalaninya selama bertahun-tahun sampai maut menjemput mereka. Ya, menjalani bahtera rumah tangga sesuai dengan prinsip pernikahan Kristen, pernikahan monogami. 1 istri untuk 1 suami, 1 suami untuk 1 istri, dan mereka akan berjalan bersama-sama dalam kehidupan berumah tangga mereka. Kedua mempelai yang berbahagia dan yang saling mencintai, ya, bukan berarti hanya sekedar melihat memandang, tetapi yang terutama kedua pasangan mempelai ini harus benar-benar melihat, menatap tujuan masa depan pernikahan yang sudah dipersiapkan dengan baik oleh Allah dan yang akan kalian berdua raih bersama-sama sesuai dengan rencana indah Allah. Karena itu yang didambakan dalam tujuan pernikahan adalah saling membahagiakan bagi pasangan masing-masing. Karena itu Anda berdua harus mau menjadi pasangan yang bijak dalam membangun rumah tanggamu dengan cara meletakkannya di atas fondasi yang kuat dan kokoh. Sebab fondasi yang kuat dan kokoh itu akan membantu keutuhan kebersamaan hidup berumah tanggamu agar bisa bertahan sampai selama-lamanya, dan tentu diletakkan di atas dasar beriman yang kuat bersama dengan Tuhan. Hari ini 2 orang sudah datang di hadapan Tuhan. Tuhan telah mempersiapkan kebersamaan kalian berdua sejak dahulu kala. Karena itu
kekuatan kuasa Allah memampukan kalian berdua untuk saling menerima, saling mencintai, saling mengasihi, saling memiliki, dan mari ciptakan damai sejahtera dan kebahagiaan bersama dengan Tuhan yang akan menyertai hidup berumah tanggamu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya tidak hanya kebahagiaan dan sukacita, ada berkat Allah yang menyertai kehidupan berumah tanggamu. Ada amin kok Kakak Aprian? Kuat? Kakak? Coba kuat? Oke, katong semua mengamini ini kok Bapak Mama? Amin, Tuhan memberkati. Kita bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Saya jemput kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Dengan kita melakukan nyanyian Kidung Jemaat 280 ayat yang pertama hingga terakhir. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita angkat hati dan kita berdoa untuk doa persembahan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu peristiwa pada hari ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh sukacita semua keluarga dan semua jemaat yang ada di sini Tuhan mau mengungkapkannya dengan memberikan persembahan yang terbaik kepadamu ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan biar Engkau boleh memberkati kedua anak ini ya Bapa, biar rumah tangga mereka juga senantiasa diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di sini aku bawa Tuhan.
Bapak, Mama, Saudara-saudari, kita akan masuk di dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Dengarkanlah akta pernikahan. Saudara Aprian Cornelis Ndolu dan Saudari Nifani Erlina Kakisina, pernikahan adalah lembaga kudus yang dijadikan oleh Allah. Ia menetapkan perkawinan sebagai bentuk yang unik dari relasi perempuan dan laki-laki. Di situ manusia dapat saling melengkapi dan mengasihi. Kekurangan yang ada pada laki-laki dilengkapi oleh kelebihan yang ada pada istrinya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, perkawinan harus menjadi tempat perempuan dan laki-laki hidup bersama sebagai pasangan yang sepadan. Demikianlah Alkitab mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dalam ketaatan pada kehendak Tuhan ini, Saudara Aprian Cornelis Ndolu dan Saudari Nifani Erlina Kakisina harus saling setia, melayani dan menolong baik dalam suka maupun dalam duka, dalam untung ataupun malang, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam bekerja maupun berdoa. Itu berlaku sepanjang hidup. Jadikanlah rumah tanggamu sebagai perumpamaan dari perkawinan Kristus dan jemaatnya. Di dalam pernikahan, Allah mempercayakan kepada suami istri tugas besar yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepadanya, yakni membangun dan membina keluarga Kristiani yang benar di hadapan Allah dan manusia. Tugas ini kelak dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengarkanlah nasihat. Wujud dari kesetiaan, saling melayani dan menolong itu harus kamu berdua tunjukkan dalam bentuk-bentuk berikut. Saudara Aprian Cornelis Ndolu, sebagai suami, engkau harus mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong saudari Nifani Erlina Kakisina, istrimu itu. Engkau tidak boleh mempermalukan dia, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Engkau juga harus melakukan pekerjaanmu dengan baik, jujur dan dalam takut akan Allah, supaya keluargamu hidup dan Tuhan Allahmu dipermuliakan. Saudari Nifani Erlina Kakisina, sebagai istri, engkau harus mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong saudara Aprian Cornelis Ndolu, suamimu itu. Jangan sekali-kali mempermalukan dia, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Engkau juga harus melakukan pekerjaanmu dengan baik, jujur dan dalam takut akan Allah, supaya rumah tanggamu dipelihara dan Tuhan Allahmu dipermuliakan. Dengarkanlah tugas mendidik anak. Dalam kehormatan sebagai suami istri, jika Allah berkenan mengaruniakan kepadamu anak-anak, ingatlah sebagai orang tua, kamu berdua bertanggung jawab untuk merawat, membesarkan, mendidik dan membimbing anak-anak itu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Rumah tanggamu harus menjadi tempat belajar bagi kamu dan anak-anakmu bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan Yesus. Tetapi jika Allah punya rencana lain dalam hidupmu dengan tidak hadirnya anak-anak dalam pernikahanmu, maka janganlah sekali-kali kamu saling menuding, menyangkali dan mengkhianati kekudusan pernikahanmu.
Dengarkanlah janji Allah. Saudara Aprian Cornelis Ndolu dan Saudari Nifani Erlina Kakisina, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat akan datang ke dalam rumah tanggamu dan menjadi bagianmu. Jika kamu mendahulukan Tuhan dalam rumah tanggamu, maka kamu akan diberkati di kota dan di ladang. Hasil pekerjaan tanganmu akan berlimpah-limpah. Keringat dan peluhmu akan menyebar aroma kesukaan bagi Tuhan, dan buah kandunganmu akan mengharumkan kehidupan bermasyarakat. Engkau akan disenangi dan dihormati banyak orang, dan Tuhan akan mengangkat rumah tanggamu di atas segala bangsa di bumi. Janji nikah mempelai. Sekarang saya menjemput kedua mempelai dan saksi-saksi berdiri. Sambil kedua mempelai memberi tangan satu kepada yang lain untuk mengucapkan ikrar setia satu sama lain di hadapan Allah, para saksi dan jemaat. Dalam nama Tuhan, saya persilakan saudara berdua berjanji satu sama lain. Nifani Erlina Kakisina, di hadapan Allah dan jemaat yang kudus. Saya mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa sejak hari ini saya mengambil engkau sebagai teman hidupku sampai waktu maut datang memanggilku. Saya akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Saya akan hidup kudus denganmu sebagai teman yang sepadan dalam pengenalan akan Tuhan. Aprian Cornelis Ndolu, di hadapan Allah dan jemaat yang kudus, saya mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa sejak hari ini saya mengambil engkau sebagai teman hidupku sampai waktu maut datang memanggilku. Saya akan menjadikan engkau suamiku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Saya akan hidup kudus denganmu sebagai teman yang sepadan dalam pengenalan akan Tuhan. Kedua mempelai yang berbahagia, ambillah cincin ini untuk dikenakan ke jari tangan kekasihmu sebagai tanda kasih dan setia di antara kamu. Nifani Erlina Kakisina, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta setiaku. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu.
sebab engkau adalah istri yang dikurniakan Allah kepadaku. Aprian Cornelis Ndolo, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta setiaku. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi aku, sebab engkau adalah suami pemberian Allah kepadaku. Ibu Weli Apliana Besi dan Bapak Ferdi Faharudin serta jemaat Tuhan, kamu pada hari ini menjadi saksi bahwa Saudara Aprian Cornelis Ndolo dan Saudari Nifani Erlina Kakisina telah mengikrarkan janji di dalam rumah Tuhan untuk menjadi suami istri. Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat rumah tangga dan perkawinan mereka seperti pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahan yang naik mengatasi tembok. Saudara Aprian Cornelis Ndolo dan Saudari Nifani Erlina Kakisina, berdasarkan kasih Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, saya meneguhkan nikahmu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nikah yang telah dikukuhkan Tuhan janganlah diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu ke dalam pernikahan yang kudus ini akan memberi berkat-Nya kepadamu. Jemaat dipersilakan berdiri. Bapak, Mama, Saudara-saudari, marilah kita berdoa. Tuhan Allah, pohon kehidupan dan kasih yang kekal, saat ini kami bersyukur kepadamu sebab Engkau yang telah mempertemukan kedua mempelai menjadi suami istri. Berilah mereka kekuatan Roh Kudus untuk memimpin mereka di jalan yang benar. Karena di luar pertolongan-Mu ya Allah, segala sesuatu menjadi sia-sia. Karena itu ya Allah, tolonglah agar supaya mereka tetap percaya padamu dan terus mengandalkan Tuhan dalam hari-hari hidup mereka. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah-Nya dan memperkenankan saudara berdua hidup bersama dalam ibadah, kasih dan kesucian, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan Aprian cium Fani. Tahan. Oke, sudah. Memberi penghormatan.
Silakan memberi penghormatan kepada orang tua. Atas nama jemaat dan majelis jemaat Efatah Lekioen, saya menyerahkan Alkitab ini kepadamu untuk dipergunakan dalam rumah tanggamu. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17 berkata, "Ingatlah juga bahwa sejak dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Demikian juga saya menyerahkan surat nikah ini kepadamu sebagai tanda bahwa kalian telah diikat satukan sebagai suami istri dan diberkati nikahnya di jemaat Efatah Lekioen. Saudara Aprian Cornelis Ndolu dan Saudari Nifani Erlina Kakisina, saya persilakan menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan ini lengkaplah sudah ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan Kristen. Kini di tengah kita telah terbentuk satu keluarga Kristen yang baru, yaitu Saudara Aprian Cornelis Ndolu
dan saudari Nifani Erlina Kakisina. Sambutlah mereka sebagai bagian dari keluarga Kristen. Pasangan nikah menghadap kembali ke mimbar. Bapak Mama, pasangan yang baru saja menikah, kita akan ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala kemurahan dan keajaiban Bapa yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Di hari ini kami ada dalam sukacita bersama karena Tuhan telah memperkenankan menyatukan sepasang suami dan istri. Mereka baru saja mengikrarkan janji kudus untuk hidup bersama-sama. Hamba berdoa menatang akan saudara Aprian Cornelis Ndolu dan saudari Nifani Erlina Kakisina sebagai pasangan suami dan istri. Tuhan memberkati kehidupan pasangan suami istri ini dengan kasih dan kemurahan, dengan keajaiban-keajaiban yang melimpah dalam kehidupan
berumah tangga mereka. Apa saja yang Allah mau limpahkan kepada mereka, nyatakan dengan cara dan kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih banyak, kami berdoa untuk kehidupan pasangan suami dan istri ini, kebersamaan mereka telah menyatukan keluarga besar Ndolu, Kakisina, dan kedua belah pihak keluarga. Dan kiranya Tuhan terus memberkati, menolong kebersamaan ini agar tetap terjalin penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga dan acara mereka selepas kebaktian di tempat ini. Keluarga akan beranjak pulang dan kami semua, Tuhan memandu perjalanan pulang kami penuh dengan selamat sentosa. Kami juga berdoa menyerahkan akan cuaca hujan yang sedang terjadi saat ini. Kami berdoa menatang keluarga dalam acara resepsi selanjutnya. Kiranya Allah memberkati dengan cara Allah. Jika Allah berkenan, maka Allah boleh menunda curah hujan yang sementara ada saat ini dengan cara Allah, sehingga semua acara-acara yang akan dilanjutkan setelah kebaktian ini boleh berjalan dengan lancar, ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya bahwa banyak hal yang menjadi kerinduan kami akan dinyatakan oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan senantiasa meliputi kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami meletakkannya. Mari mengakhiri doa syafaat ini dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti Bapa juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesempatan saya berikan kepada Mama Weli untuk menyampaikan pujian solo. Waktu diberikan. Bersanding dengan indah dua sejoli yang satu adanya, cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung bahtera rumah tangga. Oh, kasih setiamu abadi selamanya. Oh, kami mendoakan
bersanding dengan indah, dua sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung bahtera rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan kasih setiamu abadi selamanya. Oh, kami mendoakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk kita ada dalam nyanyian penutusan. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan untuk memohon berkat-Nya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk kita ada dalam pujian penutup.
Baik, jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita ada dalam doa syukur. Mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Mulai. Bapa yang di sorga, saat ini kami semua umat-Mu yang ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini, kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami menaikkan ucap syukur kami kepadamu ya Allah, karena begitu besar cinta kasih dan rahmat-Mu bagi kehidupan kami, terutama bagi kedua mempelai bersama orang tua dan saksi. Sehingga hari ini Tuhan, ibadah pemberkatan nikah dari kedua saudara kami dapat berjalan dengan baik. Kami percaya ini semua terjadi karena tuntunan dan penyertaan dari Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan kembali ke dalam tugas dan pelayanan kami, terutama kedua mempelai bersama keluarga besar, orang tua dan saksi akan melanjutkan acara yang selanjutnya. Tetapi kami mohon kiranya Allah terus memberkati, memelihara dan menaungi mereka ya Tuhan, sehingga segala rangkaian acara dapat berjalan dengan baik. Bapa di dalam kerajaan sorga, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami sembah itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 1, 2, 3. Tes. Baik, Salam. Berbahagia kedua mempelai kakak Aprian dan kakak Ivani, dan kedua keluarga besar Ndolu, keluarga besar Tolasik, keluarga besar Foe, keluarga besar Mansula, keluarga besar Kakisina. Dengan penuh sukacita atas nama Majelis Jemaat Efata Lekoen, hari ini kedua anak telah diberkati menjadi rumah tangga Kristen. Kembalilah ke rumah tanggamu dan jalani apa yang menjadi janjimu dalam iman di hadapan Tuhan dan jemaat, menjadikan rumah tangga Kristen yang baik. Oleh sebab itu kami juga Majelis Jemaat Efata Lekoen sekaligus menghimbau dan mengajak untuk sebentar dalam acara resepsi berkenan kedua keluarga bekerja sama yang baik dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat menempuh hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Senyum dulu. Kakak senyum. Ya, senyum. Ya, oke. Terima kasih. Shalom. Ya, habis ini kita foto-foto dulu. Doa dulu kok. Suruh habis tadi ya. Kalau kita foto, mari silakan yang memandu. Soalnya kalau saya pandu tidak ada yang mau foto. Main marah-marah. Ya baik, Bapak Mama Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kotong akan ada dalam sesi foto keluarga bersama. Untuk itu mungkin dimohon bantuannya, kotong rubah ini dekorasi menjadi tempat untuk foto bersama. Iya. Iya, yang foto pertama silakan Kak Aprian dan istri, disilakan. Kak Aprian dan istri disilakan. Baik. Jadi baik Bapak Mama, sebelum kita berpose bersama, ada pengumuman dari keluarga. Sesudah habis berpose, karena ini sudah jam siang,
Pas juga ini kita jam lapar. Jadi diharapkan kotong semua ke SMP 2 atau Tua Bolok kita makan siang di sana. Ya, setuju ya? Kita makan siang dulu di sana, habis itu baru keluarga dengan kedua mempelai dan keluarga Kakisina, Foe, Mansula bisa menyesuaikan dengan kedua mempelai ke Minggu Lama. Kita makan siang dulu ya. Saya kira itu sudah. Nah, saya lihat dulu siapa yang pulang duluan. Iya, baik. Setelah ini yang tadi ada di depan semua Bapak saksi, Mama saksi, kedua orang tua. Iya, baik, silakan. Yang tadi sesi lengkap, ada Bapak saksi, Mama saksi, kedua orang tua, disilakan. Disilakan, Mama saksi, Bapak saksi, kedua orang tua. Bapak Mus, mari. Kotong yang dalam gereja semua bersabar ya, nanti kita semua dapat foto. Ya. Setelah pose lengkap ini, Bapak Mama dari Kakak Nifani. Mama Pendeta Debbie, Mama, teman-teman presbiter juga bersabar. Sabar ya Mak setelah keluarga. Iya. Bapak Mama dari Kak Nifani, disilakan. Setelah Bapak Mama baru anak-anak masuk menemani. Bapak Mama, silakan. Bapak. Ya, Bapak dan Mama sendiri, asli itu baru anak-anak semua masuk. Iya. Setelah Bapak Mama, anak-anak semua masuk Teman-teman presbiter jangan jauh-jauh setelah keluarga inti kita. Oke, anak-anak disilakan masuk. Bapak jangan le Bapak. Kakak adik kandung dari Kak Nifani disilakan. Karetna, ada iklan nanti di belakang. Oke, silakan Bapak Mama dari Kak Aprian. Oh ya, baik. Bersiap-siap Bapak Mama dari Kak Aprian. Setelah Bapak Mama Kak Aprian, masuk saudara kandung dari Kakak Aprian. Setelah itu Bapak Mama saksi, dan setelah itu dengan pasangan masing-masing. Ya, silakan. Bapak Mama duluan, setelah itu anak-anak masuk. Setelah itu Bapak Mama saksi sendiri dan habis itu dengan anggota keluarga masing-masing. Setelah itu kedua Mama Pendeta baru bergabung dengan teman-teman presbiter. Mama senyum.
Ya, silakan anak-anak masuk, silakan. Anak-anak semua. Mama Papa tetap, anak-anak, ayo. Anak-anak saja dulu. Oma nanti, Kotong semua di dalam sini nanti ada giliran, Oma nanti, anak-anak saja dulu ini. Iya, laki-laki satu dari sini, kok. Oke, senyum semua ya. Nanti bersabar ya, anak-anak yang sudah menikah, bersabar ya. Setelah Bapak Mama saksi. Sudahkah? Ya, Bapak Mama saksi mari. Setelah itu Bapak Mama saksi dengan pasangannya. Setelah itu Bapak pasangan sudah datang. Bapak saksi pasangan. Ya, oke. Kalau pasangan sudah datang, kedua Mama Pendeta disilakan. Teman-teman presbiter setelah kedua Mama Pendeta bersiap-siap, habis itu baru keluarga yang lain. Teman-teman majelis yang ada di belakang, mari ada di depan. Iya, teman-teman majelis mari sudah cepat karena masih ada banyak bab mama yang masih berfoto. Iya, ditambah song leader dan pemain keyboard tetap. Oke. Silakan Kak. Oke baik, kakak adik kandung dari Kak Aprian yang sudah berkeluarga maju satu-satu. Silakan, yang sudah menikah maju satu-satu keluarga sudah, disilakan. Setelah ini keluarga besar Foe. Iya, silakan yang berikut lagi. Bersabar, nanti semua dapat foto. Setelah ini keluarga besar Foe.
Ya, keluarga besar Foe disilakan. Setelah itu Teo dari kakak Aprian. Keluarga besar Foe. Keluarga besar Foe disilakan. Mari sudah. Nah, Bapak, mari masuk Bapak. Bab Mus. Mari Bapak. Bapak penjaga di ujung. Ya, bapak di ujung. Ya. Bapak mau deka mama juga jadi. Ya, agak dekat le Bapak. Iya, rapat-rapat. Ya, senyum. Oke. Teo dari kakak Aprian disilakan. Asih itu Bapak Mus dengan Mama. Mamanya Karetna, Bapak Karetna dan Mama Karetna. Habis Mama Ndolu. Setelah Teo. Iya, Teo silakan. Setelah itu Bapak mamanya Karetna, setelah itu Mama Ondolo. Iya. Ya, setelah itu Bapak Agus Ndolu dan tersayang. Iya, langsung bangun sudah. Yang tadi saya sudah sebut, Bapak mamanya Karetna. Iya, oh iya. Setelah ini Bapak Agus dan Ibu, setelah itu Bapak Ani dari Kak Aprian dan keluarga. Setelah itu oma-oma yang ada, oma-oma dari Sanggoen. Bapak Agus dan Ibu mari sudah ada dekat-dekat supaya cepat-cepat. Iya, Bapak Agus dan istri disilakan. Setelah ini Bapak Aninya Kak Aprian dan keluarga. Setelah itu oma dari Sanggoen semua ya. Oma Sanggoen Nee Takai dan Bokai. Ya. Potong semua dalam sini pasti dapat foto. Bapak Ani silakan. Bapak Aninya Kak Aprian di mana? Oh ini. Oma satu dari sebelah oma. Sana menamai. Iya. Iya. Bersiap-siap bergabung yang lain sudah. Bergabung yang lain semua maju. Iya, mari sudah. Yang aduh berat. Nah, ayo bergerak cepat. Ayo mama. Habis itu sudah yang bangku semua ini, Mama Tonak semua ada di depan. Yang belum, habis itu mari berdiri foto Ya.
1, 2, 3. Iya. Marsu, oma-oma yang di sini dong. Mari sudah. Mari sudah semua yang belum foto ayo. Oma-oma mari. Yang dari Sanggoen, Nee, Takai dan sekitarnya. Mari sudah. Iya. Masa sumama. Rapat-rapat. Yang belum sampai, yang di sana juga belum yang belum langsung maju su. Karena beta soalnya kenal satu persatu, jadi mari sudah. Ya mari sudah, langsung maju su. Nanti hujan datang, lekot langsung bisa jalan. Nah hujan sudah datang, mari sudah. Ya yang belum disilakan maju. Yang belum dong mari maju so. Oke, masih siapa yang belum? Disilakan. Karena setelah ini kedua pengantin mau foto sendiri. Disilakan. Yang belum. Iya, masih ada? Sande, habis ini langsung posting yang foto pakai HP langsung posting supaya Bapak Agus puas. Habis langsung posting di FB, di Instagram, kirim pipos Kupang. Oke. Iya. Setelah ini Mamandolu dan anak-anak. Mamandolu, Mama Yusuf disilakan. Mama Lena, Magdalena. Dengan anak-anak. Iya, Mama Magdalena maju sudah, dengan anak-anak semua. Oh iya, berdua. Iya. Sudah, semua yang dalam gereja foto toh? Sudah, oke silakan. Silakan. Sampai mau foto silakan dan setelah itu kedua mempelai. Iya. Mungkin Pendeta Debbie sebagai mentor. Ya, Mama mau sendiri, silakan Mama. Iya, nanti Kak Aprian, istri dari Pendeta Debbie. Ya, Mama silakan, Mak.
Mama mentor. 3 orang, dan Mama pendeta. Iya, masuk Mam. Biar Mama pendeta duduk jubai, 2 orang berdiri. Iya. Setelah itu 2 orang. Dan sesi foto kita selesai. Seperti undangan keluarga tadi, kotong semua kembali ke Tua Bolok.